Saya Pindosa Dinten Cariti. Kali ini akan memberitahu tutorial mengenai cara menggunakan aplikasi PsychoPy. Yang pertama, silakan cari aplikasi PsychoPy di laptop Anda. Biasanya, membuka aplikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, selanjutnya, bisa kita perbesar. Aplikasi PsychoPy terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada builder, yang kedua ada coder, dan yang terakhir ada runner. Nah, yang pertama, kita harus menyimpan filenya terlebih dahulu agar menghindari hal-hal yang tidak mengenakan. Saya memberi nama file ini dengan eksperimen hewan. Kemudian kita bisa masuk ke bagian setting. Di sini bisa kita lihat eksperimen name, yaitu eksperimen hewan. Kemudian kita bisa melihat run mode, dan yang bawah-bawahnya juga. Kemudian kita beralih ke yang bagian screen. Kita menekan centang di show mouse. Hal ini digunakan untuk apabila kita nanti mencoba untuk pilot eksperimen kita, maka akan terlihat cursor di layarnya. Kemudian kita dapat memilih background color-nya. Saya ingin memilih warna biscuit. Selanjutnya ada audio, online, dan yang seterusnya. Kita pencet OK. Selanjutnya bisa kita lihat di bagian kanan terdapat favorit. Ini merupakan tools-tools yang favorit atau sering digunakan oleh orang-orang. Ada image, keyboard, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada stimuli. Terdapat 11 stimuli yaitu aperture, polygon, dots, dan yang lain-lain. Kali ini saya akan menggunakan beberapa stimuli saja, di antaranya adalah sound, text, movie, dan juga image. Selanjutnya terdapat respons. Terdapat banyak macam respons seperti brush, button, kamera, mouse, slider, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya terdapat custom, eye tracking, EEG, validation, dan I/O. Baik, selanjutnya bisa dilihat di sini ada rutin bernama trial. Yang biru-biru ini namanya adalah rutin. Nah, ketika kita membuka aplikasi PsychoPy, sudah otomatis akan masuk rutin berjudul trial ini. Nah, apabila teman-teman ingin menghapus, bisa klik kanan, kemudian remove. Dan apabila ingin mengganti nama, bisa menggunakan rename. Bisa diganti. Introduction. Dan apabila ingin menghapus, tinggal klik kanan remove. Jika ingin menambahkan, silakan klik insert dan juga pilih new, kemudian beri nama rutinnya. Saya ingin memberi nama intro karena ini merupakan rutin awal saya. Teman-teman bisa klik tanda panah. Kemudian karena ini introduction, saya ingin memberi stimuli. Di sini terdapat basic layout, appearance, formatting data, dan juga testing. Di sini saya tulis intro. Kemudian untuk durasinya tidak saya beri, karena akan saya beri respon yang lainnya. Kemudian untuk teks sudah saya siapkan untuk intro, yaitu teks ini. Selamat datang, posisikan duduk Anda dengan nyaman. Tekan Y untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Bisa diperhatikan bahwa instruksinya adalah menekan tombol Y untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian kita bisa melihat layoutnya. Terdapat posisi sumbu X dan juga sumbu Y, yang mana saat ini saya posisikan di 0,0 yaitu di tengah-tengah. Kemudian karena tadi responden saya meminta untuk menekan Y, maka respon yang akan diberikan adalah keyboard dengan mengeklik huruf Y. Baik, coba kita pilot. Apakah berhasil? Baik, apabila selanjutnya kita menekan huruf Y dan layarnya kembali dengan coding, maka artinya kita sudah berhasil melakukan rutin pertama. Oke, rutin pertama sudah berhasil di setting. Lanjut kita ke setting kedua. Ke rutin kedua yaitu dengan cara insert rutin. Kemudian saya ingin menamainya dengan rutin stimulus suara, karena pada rutin ini saya ingin menginput stimulus suara. Kita letakkan di sini. Selanjutnya yaitu saya ingin memberikan stimulus atau perintah dalam bentuk teks. Tidak perlu memasukkan durasi. Untuk teksnya sudah saya siapkan, yaitu apakah kamu pernah mendengar suara ini. Kita set every repeat dengan layout 0,0. Untuk warnanya saya ganti menjadi warna hitam. Baik, selanjutnya adalah kita menginput stimulus suaranya. Perlu diketahui bahwa sebelum kita menginput stimulus, kita perlu menyiapkan filenya terlebih dahulu. Karena saya menggunakan lebih dari satu stimulus,
yaitu masing-masing stimulus terdapat 2-3 stimulus, 3 jenis, atau 3 soal, maka saya perlu membuat dan menginputnya ke dalam file Excel. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat file Excel terlebih dahulu. Dengan yang pertama adalah kita perlu membuat sebuah keyword dari stimulus yang akan kita buat, yaitu yang pertama saya menggunakan keyword suara, kemudian kita menginput copy path dari stimulus-stimulus yang akan kita gunakan dengan cara klik kanan file, kemudian copy as path. Kemudian kita copy ke sini, dan jadi seperti ini, kemudian kita save dalam bentuk file XLSS. Selanjutnya, untuk bagian sound ini kita menginput keyword tadi dengan menuliskan $keyword. Kemudian untuk device saya menggunakan default. Volume bisa diatur besar kecilnya. Kemudian karena saya memiliki lebih dari satu stimulus, maka saya perlu melakukan loop di sebelum dan juga sesudah rutin stimulus suara. Loop type terbagi menjadi 3, random, sequential, full random, dan lain-lain. Untuk rutin ini saya menggunakan loop tipe yang random dengan number repeat 1 kali putaran. Condition ini kita hanya memasukkan file Excel yang tadi. Di sini tertera 2 kondisi, karena saya memiliki 2 stimulus dengan 1 parameter, yaitu parameter suara. Selanjutnya kita perlu menginput respon. Pada rutin ini saya ingin menginput respon berupa slider dengan style rating skala 1-3 saja. Kemudian untuk labelnya saya bagi menjadi 3 sesuai dengan skalanya, yaitu tidak pernah, pernah, hingga sering. Kemudian untuk layoutnya saya ubah menjadi -0,02 agar lokasi labelnya tidak terlalu ke bawah. Kemudian untuk warnanya kita bisa mengubah. Label colornya saya menggunakan warna brown. Kemudian markernya atau penandanya saya menggunakan warna blue violet, dan line colornya saya ingin menggunakan warna crimson. Kemudian kita coba loop. Maksud saya kita coba pilot. Baik, di sini sudah tertera dengan jelas soalnya. Soal dari rutin yang suara, yaitu apakah kalian pernah mendengar suara ini, dan suara stimulus kambingnya juga keluar dengan 3 skala, tidak pernah, pernah, dan juga sering. Kemudian soal akan berganti apabila responden telah memilih 1 dari 3 skala. Nah, ini berganti ke soal selanjutnya, yaitu stimulus suara anjing. Baik, selanjutnya kita menginput rutin dengan stimulus yang lainnya, yaitu saya ingin menggunakan stimulus gambar. Kemudian kita input soalnya terlebih dahulu, kita input teks tanpa durasi dengan soal yang sudah saya siapkan sebelumnya, yaitu pilih hewan yang paling Anda takuti. Kita ubah ke set every repeat dengan layout di 0,-0,35. Yang ini tandanya bahwa teksnya nanti cenderung ke bawah karena di tengah-tengahnya akan diisi oleh gambar. Untuk warna tulisannya saya ubah menjadi warna hitam agar kontras dengan backgroundnya. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita perlu menginput stimulusnya yang sebelumnya sudah saya siapkan dalam bentuk file Excel juga. Nah, di sini saya tersedia 2 stimulus gambar yang sudah saya masukkan ke dalam Excel dengan keyword hewan kapital dan 2 copy path yang sudah saya input ke dalam Excel. Karena tadi keywordnya hewan dengan kapital, maka saya perlu menginput seperti itu juga dengan layout gambarnya ingin saya perbesar menjadi 0,6, maksud saya 0,6. Di sini set every repeat. Untuk responsnya saya ingin memilih mouse karena saya ingin meminta responden untuk memilih satu dari beberapa gambar hewan yang mereka takuti. Di sini kita tidak perlu menggunakan durasi lagi. Kemudian end routine dengan any click karena pilihannya bebas. Kemudian di sini klik kabel stimuli. Kenapa ini berwarna merah? Karena bisa kita lihat pada bagian data itu terhubung ke store params, maka yang di sini dihapus saja. Maka di sini tidak akan warna merah lagi. Kemudian kita insert loop di sebelum dan juga sesudah rutin stimulus gambar. Di sini saya ingin menggunakan tipe random lagi karena tidak berpengaruh apa-apa dengan urutannya, dengan number repeat 1 dan juga conditionnya file yang telah saya gunakan tadi. Tertera 2 kondisi dengan 1 parameter seperti sebelumnya. Kemudian kita coba pilot. Nah, di sini terdapat sebuah gambar dengan soalnya di bawahnya. Pilih satu hewan yang paling Anda takuti. Dari 15 jenis hewan, maka responden diminta untuk memilih satu hewan yang paling ditakuti. Setelah kita mengeklik di bagian hewan yang paling kita takuti, maka soal akan berganti ke soal selanjutnya. Baik, kemudian saya ingin lanjut ke stimulus selanjutnya, yaitu stimulus teks. Kita letakkan di setelah stimulus gambar. Kemudian yang pertama, sama seperti sebelumnya, saya ingin menginput soalnya terlebih dahulu, tanpa durasi, dengan teks yang sudah saya siapkan, yaitu tirukan suara hewan berikut. Dengan tambahan perintah, yaitu tekan enter untuk lanjut. Saya ingin memberi jarak di antara kedua kalimat ini untuk memberi
space pada stimulus teks yang akan saya masukkan ke dalam layar nanti. Kemudian kita ubah ke set every repeat dengan layout di 0,0 dengan warna tulisan hitam. Kemudian kita menginput stimulus teksnya tanpa durasi. Di sini kita menginput keyword dari file Excel yang sudah saya siapkan. Berbeda dari stimulus yang lainnya, setelah memberikan sebuah keyword adalah teks, stimulus teks tidak perlu melakukan copy paste. Kita hanya perlu menuliskan stimulus teksnya langsung ke dalam Excel, seperti burung gagak, tokek, dan juga kucing. Di sini saya menyiapkan 3 stimulus yang berbeda. Kemudian karena tadi stimulusnya adalah teks, maka saya perlu menginput $ teks. Di sini kita ubah set every repeat. Layoutnya tidak perlu diubah. Kemudian warnanya ingin saya bedakan tidak sama seperti soal agar responden tahu mana yang perlu dibaca lebih dulu. Saya ingin menggunakan warna dark blue. Kemudian saya ingin menggunakan respon mikrofon tanpa menggunakan durasi. Saya ingin menggunakan mikrofon karena perintahnya adalah responden diminta untuk menirukan suara hewan yang tertera pada gambar. Di sini device-nya ada default. Kemudian saya juga ingin menggunakan respon keyboard tanpa durasi. Sebelumnya karena di sini permintaannya adalah enter, kita ketik enter. Di sini biarkan konstan dan di sini biarkan tercentang first and of routine. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menginput loop terlebih dahulu. Di sini masih menggunakan random dengan number sequential 1 dan kondisinya adalah filenya tadi, yaitu file Excel dengan 3 kondisi dengan 1 parameter. Nah, di sini sudah terlihat terdapat 2 stimulus. Yang pertama yaitu soal atau perintah, yaitu tirukan suara hewan berikut, dan juga kemudian tekan enter untuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, difokuskan pada stimulus teks berupa tokek yang berwarna ungu ini di tengah-tengah agar responden bisa langsung fokus di titik tengahnya. Kemudian kita tadi kan sudah membuat respon mikrofon, jadi diharapkan responden bisa menirukan suara hewan-hewan yang akan ditayangkan, kemudian mengeklik enter untuk lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kucing juga kemudian burung gagak. Kemudian setelah 3 stimulus ini, saya ingin menambahkan rutin stimulus terakhir, yaitu stimulus video. Kita input soalnya tanpa durasi dengan soal sebutkan nama hewan pada video tersebut sesuai dengan hitungan. Kemudian tekan spasi untuk lanjut ke halaman berikutnya, yang mana kita ubah menjadi set every repeat. Dengan layout teks, saya ingin membuatnya agak ke bawah, jadi saya ubah menjadi 0,3. Dengan warnanya saya hitamkan. Kemudian kita input stimulus videonya, sama seperti sebelumnya, kita perlu menyiapkan file Excel-nya terlebih dahulu. Tidak perlu menggunakan durasi. Dengan 2 stimulus video. Dan juga keywordnya adalah video. Kita input $video sesuai dengan keyword yang ada di Excel. Kita ubah menjadi set every repeat. Kemudian layoutnya agak saya besarkan sedikit menjadi 0,55. Dan juga posisinya 0,02. Kemudian jangan lupa untuk memberi loop di sebelum dan juga sesudah rutin. Nah, karena stimulus video ini ada tingkat kesulitannya, maka saya ingin mengurutkan stimulusnya, jadi saya memilih loop tipe sequential. Dengan number repeat 1 kali pengulangan dan juga kondisinya kita input file terlebih dahulu. Terdapat 2 kondisi dengan 1 parameter. Kemudian responnya saya ingin menggunakan respon mikrofon, karena responden diminta untuk menyebutkan nama hewan, kemudian ditambahkan respon keyboard karena responden diminta untuk menekan spasi. Yang pertama yaitu mikrofon tanpa durasi. Selanjutnya yaitu keyboard. Tadi diminta spasi, jadi seperti ini. Biarkan konstan dan juga force-nya tercentang. Kemudian kita coba untuk pilot lagi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hanya terdapat teksnya saja dan videonya tidak berada di dalam layar ini. Jadi mungkin kita tadi salah menyusun titik videonya. Perlu kita lihat. Mungkin posisinya terlalu tinggi, jadi kita ubah ke
0,02. Nah, di sini sudah pas untuk gambarnya ada di atas dan perintahnya ada di bawah. Sebutkan nama hewan pada video tersebut sesuai dengan hitungan. Oleh sebab itu, responden bisa menyebutkan nama-nama hewan yang ada pada gambar sesuai dengan ritme videonya. Kemudian jika sudah selesai, maka responden diminta untuk menekan spasi untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, memang untuk stimulus video, kendalanya mungkin untuk loadingnya sedikit lebih lama dari stimulus-stimulus lainnya. Baik, karena semua stimulus sudah berhasil diinput, maka yang terakhir saya akan menambahkan rutin penutup. Saya ingin menambahkan teks tanpa durasi. Untuk teksnya, terima kasih telah bersedia mengikuti eksperimen ini. Sampai jumpa di lain waktu. Kita ubah set every repeat. Klik X untuk mengakhiri sesi eksperimen. Karena respon diminta untuk menekan tombol X, maka kita menambahkan respon berupa keyboard, yaitu X. Nah, sudah sampai di rutin penutup. Terima kasih telah bersedia mengikuti eksperimen ini. Sampai jumpa di lain waktu. Silakan klik X untuk mengakhiri sesi. Nah, sesi sudah berakhir. Kita sudah mencoba pilot, yang mana artinya kita bisa menonton eksperimen kita dengan versi kecil. Sekarang kita coba dengan run, yaitu versi maksimal atau 1 layar full. Sebelumnya sudah kita pastikan bahwa show mouse bisa tercentang, karena apabila tidak dicentang, maka ketika kita melakukan running dalam full screen, mouse kita tidak akan terlihat dengan jelas. Terima kasih telah bersedia mengikuti eksperimen ini. Sampai jumpa di lain waktu. Silakan klik X untuk mengakhiri sesi. Baik, dikarenakan tutorial PsychoPy dari saya sudah selesai, saya Pindah Sandi dan Charity pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.